Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baim Wong, salah satu YouTuber dengan penghasilan tertinggi di Indonesia, saat ini banyak menjadi perbincangan lantaran video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Kenapa? Kenapa? Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Kadang aja buat bantu saya buat apa? Ikut-ikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia tuh kerja. Yo, 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 kerja komisi ya. Nih, alhamdulillah. Kasih uang. Anak kerja nih, kerja nih. Yo. Oh, kasih uang kerja. Oke, makasih. Mantap gak? Mantap. Kerja nih, kasih duit. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Kerja kasih duit. Kasih om. Nah, jangan ngemis. Makasih. Oh, kasih tuh. Oh, ibu. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Pada video tersebut kita ditunjukkan bahwa kita melihat sosok Baim Wong yang biasanya egaliter, dermawan, santai, dan santun, sering membagi-bagi uang. Tapi pada video itu kita disuguhkan sesuatu yang kontra sekali dengan kebanyakan konten-konten Baim Wong. Dia terlihat marah, dia terlihat sensi, dia terlihat emosi menghadapi seorang kakek-kakek yang menurut kronologi sudah menguntitnya dari jauh. Bahkan dia mengatakan sudah berkilo-kilo begitu. Kemudian dia marah, dia emosi. Tetapi ketika kita lihat secara sederhana, saat kita melihat video itu, sepertinya kakek yang menemui Baim Wong ini ingin menjual sesuatu begitu ya. Ingin menjual sesuatu kemudian ditawarkan kepada Baim Wong. Entah bagaimana itu membuat Baim Wong marah. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang menurut saya memang tidak pantas ya. Tidak pantas sama sekali untuk diucapkan kepada orang yang lebih tua. Bahkan kalau saya melihat sekilas, kakek-kakek tersebut itu lebih tua dari orang tuanya Baim Wong. Apalagi dengan kalimat sindiran, ya kalau mau uang kerja dong. Nah, lihat. Dia kerja. Kemudian Baim Wong menunjuk. Ada driver ojol membagi-bagi uang kepada driver-driver tersebut. Nah, seperti ini dia kerja. Nah, seperti ini dia kerja. Yang saya dapatkan dari video yang kurang dari 2 menit itu, yang pertama, Baim salah kalau menilai kakek tersebut tidak bekerja. Karena saya melihat kakek itu bekerja. Bekerja sebagai apa? Pedagang. Kalau kita lihat secara seksama, kakek tersebut menawarkan dagangannya. Saya ingin menjual ini. Tapi tidak dijelaskan apa itu. Ada netizen yang mengatakan kakek tersebut pengen jual buku juz amma. Dan yang kedua, alangkah baiknya dia bertanya kebutuhan kakek itu apa begitu. Dia bertanya apa keinginan kakek tersebut sehingga mengejarnya berkilo-kilo. Kalau tidak cukup mendesak, saya rasa tidak mungkin. Saya menilai kakek tersebut juga tahu kebiasaan Baim Wong di YouTube itu bagi-bagi uang. Jadi secara tidak langsung ini kesempatan begitu. Tapi sayang sekali Baim Wong menilai hal tersebut berbeda. Kalau seandainya Baim Wong itu mau bertanya dengan baik kepada kakek itu, kemungkinan maksud dan tujuan kakek itu akan tersampaikan. Yang pertama yang harus dilakukan ya tentu seharusnya Baim ini bertanya apa tujuannya begitu kan? Apa tujuannya dan apa maksudnya? Bisa jadi kakek tersebut melakukan hal yang sangat mendesak itu karena dia benar-benar butuh uang dan tidak tahu kemana dia harus mencari uang. Karena Baim ini dikenal dengan sosok yang dermawan, kemudian ketemu Baim adalah peluang yang sangat berarti bagi si kakek. Dan tidak ada salahnya kakek tersebut mencoba, dan ternyata wallahu a'lam, kakek itu mendapatkan sesuatu yang berbeda dari ekspektasinya. Saya sendiri kasihan gitu melihatnya. Kalau kita menilai dari sisi video. Tapi banyak yang beranggapan bahwasannya ini adalah skenario, ini settingan, ini drama begitu. Saat ini kita memang susah membedakan antara konten yang real dan konten yang
sesuai dengan skrip gitu. Tapi apapun itu, video yang kurang dari 2 menit itu cukup membuat banyak orang bereaksi. Dan mungkin tidak menyangka kalau respon Baim seperti itu. Sementara dari banyak konten yang ada, dia itu selalu terkenal dengan kedermawanannya, suka memberi, ramah, ya sifat-sifat positif lainnya lah. Pada video itu kita ditunjukkan sebuah arogansi, egoisme, acuh, pemarah. Ya, saya doakan ini hanya sebuah konten, sehingga image Baim yang selama ini saya lihat positif itu tetap terjaga. Toh kalaupun ini bukan sebuah konten dan kejadian yang sebenarnya, ya kita harus belajar begitu, belajar menghormati orang, belajar menghargai orang. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu bisa menyakiti orang lain. Karena bagaimanapun rezeki seseorang itu pasti terpaut dengan orang yang lain. Rezeki si kaya itu juga terpaut dengan si miskin. Adanya orang yang kaya itu karena ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, tidak mungkin ada istilah kaya kan? Ini istilah yang saling bergandengan. Jadi kita tidak boleh melupakan itu. Tapi sekali lagi saya berharap video itu hanya bagian dari settingan aja lah. Karena eman sekali, saya menyayangkan kalau seandainya itu kejadian yang sebenarnya. Bahkan netizen sudah ada yang meramal, oh setelah ini nanti pasti ada klarifikasi. Baim Wong minta maaf kepada kakek-kakek dan urusan selesai. Kalau memang ini sebuah rencana, alhamdulillah. Kenapa saya mengatakan alhamdulillah? Agar image positif yang dimiliki Baim Wong tetap terjaga. Walaupun ada celah sedikit lah. Karena sudah membuat banyak orang marah dengan kontennya yang kayak skenarionya keterlaluan begitu. Yang memang benar-benar mengetuk simpati banyak orang kan, karena yang menjadi objek ini kakek-kakek. Ya siapa sih yang tidak terketuk hatinya begitu loh. Kalau melihat video itu pasti orang akan merasa ya Allah kasihan begitu kan. Tapi sekali lagi semoga ini hanya sebuah konten sehingga tidak ada yang tersakiti, sehingga antara Baim dan kakek tersebut tidak ada yang tersakiti kalau konten kan. Semoga saja ini sebuah konten. Ya, tapi lain kali Mbok Yao jangan membuat konten yang seperti ini. Karena kita diajarkan untuk selalu menghormati orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih tua. Kalau seandainya ada orang yang lebih tua itu sedikit aneh katakanlah, ya itu mungkin faktor usia. Mungkin faktor usia, faktor permasalahan yang kompleks, cenderung memiliki pemikiran yang terbatas begitu ya. Karena sekali lagi, karena faktor usia tadi. Oke, dulur, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.